Oke Ki, kemarin ini kan ada acara pencanangan Hari Keris Nasional. Lah, ini kan mulai marak bangkitnya budaya Nusantara, terutama kan mengenai tosan aji atau pusaka, keris dan segala macam. Jadi kan kalau kemarin ini banyak yang menyesatkan tentang pusaka atau seperti apapun itu. Kan sekarang sudah banyak yang mengetahui fungsinya gitu loh. Mungkin Kirekso mungkin bisa menjabarkan sih apa kalau menurut Kirekso manfaat pusaka atau jenis-jenis pusaka Jawa terutama lebih spesifik seperti itu. Jadi kalau kita membahas tentang pusaka atau yang sering juga dinamakan keris. Ya. Adakah keris zaman dahulu? Keris itu sudah ada sejak zaman dahulu. Itu tertulis di dalam prasasti Taji, yaitu yang ada di Bojonegoro era Mpu Sindo. Setelah itu banyak relief-relief juga yang ada di candi tentang keris. Kalau pusaka sebenarnya itu bahasa baru. Dari kata pustaka. Pustaka itu apa artinya? Pustaka adalah kitab. Kitab itu adalah literasi. Jadi tidak hanya keris, tetapi juga tombak atau yang dinamakan watangan. Itu juga pusaka. Gitu loh. Tetapi keris, tentang keris ya. Keris ini juga dibagi beberapa tingkatan. Ada keris yang memang untuk senjata tikam, biasanya dinamakan patrem. Nah, biasanya dinamakan patrem. Ada di dalam serat kakawin Wangseng Sari, keris patrem pame. Keris adalah senjata patrem untuk dibawa dan untuk sebagai senjata. Terus keris juga sebagai tanda jasa. Keris juga sebagai simbol identitas. Jadi dari setiap bisikan maupun pamor itu menggambarkan karakter yang mempunyai keris itu. Karena dipesankan kepada empu sesuai dengan keinginan sang pemesan. Kalau kita membahas tentang tombak, tombak itu dibagi menjadi 3. 1 jebeng, 2 jejer, 3 buntal. Tombak jebeng seperti ini. Nah, ini tombak jebeng. Besinya sangat keras, bajanya sangat keras. Juga dinamakan Brojoguno. Dulu dipakai oleh pasukan Jawa, ditulis oleh Portugis, bahwa tombak Jawa atau jebeng ini berlandaian sekitar 5 meter. Itu dihantamkan sampai bisa menjebol bemper kapal Portugis. Tuh. Yang kedua, jejer. Tombak jejer rata-rata agak lebar dan tipis. Itu untuk pertempuran jarak dekat. Sedangkan buntal adalah tombak untuk sebagai pataka, yaitu panji. Kebesaran. Biasanya ditaruh di depan moncong kapal dan di situ ada bendera yang dinamakan tunggul. Dari tombak ini berkembang, bahkan ditulis era Tommy Pires abad 14 sampai tombak ini dijadikan jadikan seni bela diri dari setiap gerakannya menjadi Muay Thai. Dan itu ditulis ya, dinasti Yuanxi abad 13-14. Sedangkan permainan keris itu juga ditulis dinasti Yuanxi menjadi sebuah seni bela diri. Kalau untuk melemparkan tombak menjadi referensi atau sumber dari olahraga lempar lembing. Nah, seperti itu. Jadi itulah kehebatan pusaka leluhur kita, tombak dan keris. Berarti sangat hebat sekali ya leluhur-leluhur kita tahu tentang apa ya kayak kombinasi ya, saya ngomong seperti itu ya. Bahkan pada waktu pertempuran dengan Spanyol dan pertempuran dengan Portugal, orang Portugal ini mencatat setiap anak laki-laki usia mulai 12 tahun sampai ke atas, orang Jawa ini membawa keris. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk membela diri. Berarti
sejak dahulu keris itu sudah ada dan sangat diwajibkan sejak umur 12 sampai seterusnya Oke. lah, sampai tua. Makanya kalau ngomong masalah keris, sirik enggak? Sirik itu tergantung dari persepsi, karena kan belum paham. Jadi gini, pesan saya, sudahkah Anda mempunyai keris? Ini adalah tombak jenis jebeng atau dinamakan brajaguna. Inilah yang mempunyai besi yang sangat tajam, keras dan kuat yang mampu menjebol bemper ataupun baju zirah pelat besi. Ini tombak ini mempunyai pamor wahyu tumurun. Seperti ini tombaknya. Oke, terima kasih. Sekian dari Atmayatra tentang pembahasan mungkin tentang senjata, tentang pusaka, tentang keris, tombak dan selain sebagainya. Kalau mungkin ada salah kata dari saya dan juga Kireksa, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin dari Kireksa ada tambahan sedikit. Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Terima kasih. Salam Rahayu. Rahayu. Rahayu.